Ngebon, iya jatuhnya ngebon. Oh pantes aku mantengin si Uji kok nggak aktif, pengen tahu perkembangan juga. Oh jadi si Kahai yang jauhin. Terus DM Mak Vera. Iya DM gue. Biar jadi ketawa apa jelas banget siapa yang cepu, siapa juga yang dipakai. Ih bener loh, prihatin loh tuh anak, maksudnya umur 30-an loh. Udah dibui, jadi apa maksudnya, jadi dibilang transgender juga nggak jadi. Anak orang tuh dia nge-up chattingan, yang dia perlu itu sih sekarang do track buat makan, yang diperluin tuh itu. Suruh orang lu besuk ke Daniel tuh duitnya banyak. Kasih tahu dong, waktu pas dia live aja lu pada enak, nama lu disebut-sebut. Ya emang kalau duit udah dipegang itu dia nggak pakai duit, jadi kemana-mana itu yang gue dengar dari temennya yang di Amerika sampai shock lah, kok dia datang ke Indo, kok lu yang bayarin sih, digituin. Nah itu gue ngomong langsung ke orangnya, disambungin sama si Ginsul yang di Amerika, dikasih tahu oh iya dia cuma make nanti dibalikin ya nggak dibalik-balikin lah, bukannya uang bener kas gitu, enggak. Jadi kalau mau makan bayarin, kesana kesini pakai ini bayarin. Jadi si Yuki ini ada catatan, oh ini minjem segini gitu. Maksud oh kalau sel itu kemarin udah dikonfirmasi dia masih diisolasi. Kasihan kan, lu pada kasihan. Kalau gue nggak kasihan, gue prihatin iya. Karena dengan umur dia segitu, dijanjiin kerjaan, yang mana kan gue tahu kan masalah minyak wangi itu si Putri Jimbo kan istilahnya kan dia udah nggak bayar si Yuko terus jadi BA. Harusnya dia percaya dong sama Putri Jimbo. Tapi dia juga nggak percaya 100% sama Putri Jimbo karena ngomongnya udah beda-beda. Si Uji ngomongnya lain ke Putri Jimbo dan dia juga ngomongnya lain si Yuko ini. Jadi nggak bisa juga dipegang omongannya. Kalau masalah duit mah makanya jangan deh. Nanti kalau misalnya udah kena sidangnya itu bulan Mei. Perkiraan. Ya sekarang ini mau gimana? Mau bayar pengacara duitnya nggak ada. Dan orang kalau mau ngebesuk dia, ya harus ada pengacaranya juga. Kalau nggak ada ya nggak bisa lah. Makanya bilang tuh sama yang dibilang katanya Miss Kudanil. Duitnya dong keluarin. Katanya kaya. Kok nggak keluar duitnya? Tiap hari loh. Gua di mana gua live di situ gue sebut nama lo. Anak orang jangan lu diemin. Perhatian. No sama si WC juga tuh. Yang aku ala-alanya kenal, yang masih tahu. Padahal lu juga yang manas-manasin. Lu yang manas-manasin. Dan juga lu kalau gue ngomong si Ginsul tuh, lu bilang si Ginsul yang jadi cepunya. Lu nggak ngaku pas ditanya Ginsul. Lu nggak ngaku kan? Lu nggak ngaku. Malah lu bilang katanya suara gue lu rekam. Keluarin rekaman suara gue. Keren ya suara gue direkam. Lagi pas ngomong pada lu yang ngasih ultimatum. Lu yang ngomong cepunya itu Ginsul. Lu yang ngomong. Terus lu bilang gue rekam. Mana keluarin rekaman suara gue gak takut. Keluarin. Lu gak usah nakut-nakutin si Ginsul. Gak usah nakut-nakutin si Ginsul WC. Gak perlu. Padahal di isolasi tersisa banget. Bisa bebas nggak sih Kak? Ya namanya orang ada hukuman, berarti ada hukuman, dia lewatin hukuman baru dia bebas, ya kan? Ya pasti bebas, cuman kan harus jalanin dulu hukuman. Nah hukumannya ini lebih dari 10 tahun kalau gue pikir, karena tuntutannya itu ada 3 tuntutan loh. Yang satu 12 tahun. Ya, undang-undang ITE sama perbankan. Itu kenanya. Tapi yang lebih parahnya dia perbankan itu yang lebih parahnya.
dan Dr. Jelitri. Mapera atau list Blackpink. Apa kabar situ tuh? Nggak ada. Anggi minimal temannya sediakan pengacara. Pengacaranya udah ada, cuman duitnya nggak ada. Nah, duitnya nggak ada ini, donasi dong. Yang miss mana yang nama yang aku miss Putri anjing. Mana miss yang aku miss. Orang si siapa Putri Jimbo aja. Orang kalau udah tahu salah ya ngapain ngebantu apa maksudnya, dia udah tahu dia salah. Lagi pas naik-naiknya nonton sampai ribuan orang ngikut nongkrong ngomong-ngomongin. Sekarang tuh duitnya yang diminta. Lu ada yang nonton ribuan orang. Kalau seandainya satu orang 1 juta, 1000 udah berapa ratus, kan lumayan. Lu pada ngumpulin tuh. Apalagi zaman sekarang semuanya serba mahal. Berharap. Coba aja sebut nama Fitri. Tuh si WC. Berani si Wulan nyebut-nyebut nama Fitri. Kagak berani. Dia cuma ngomongnya andur. Mau barbar kan, mau viral kan lo. Sama Miss Daniel juga mau viral kan. Nih waktunya nih yang tepat. Lu kasih duit 3M. Waktu yang tepat. Ya jangan 3M dulu deh. Lu kasih buat biaya operasional. Siapa yang mau ngebesok lu kasih tuh duitnya ke sana. Perbankan maksudnya apa? Dia dapat uang masuk, keluar masuk. Secara kan dia WNA. Uang masuk itu gimana ceritanya, ya kan? Nggak bisa lah. Lu visa turis masuk WNA, terus lu dapat uang keluar masuk, nggak bisa coy. Masih kejelekin FL disponsorin siapa mak? Kalau nanya, lu lihat aja tonton sekarang tuh, yang di YouTube lu lihat siapa yang suka live bareng sama dia, yang kalau udah nontonnya ribuan. Terus siapa juga yang dibilang terima kasih ya Kak Miss Daniel. Waktunya tulis sekarang bayar tuh 100 juta lah, nggak usah banyak-banyak dulu. Kasih 100, 200 gitu kan, operasional. Biar ngeliat. Masalahnya waktu pas dikasih tahu, nih ada yang mau ngebesuk, si A, si B mau ngebesuk. Terus sama orang yang bersangkutan dibilang apa? Bagus lah kalau ngebesuk, biar dia tahu. Biar dia ngeliat kondisinya si Yuka. Toh digituin loh. Live di UK bagus mak. Apa sih live di UK di YouTube banyak yang dihapus. Masih ada ya sekarang ada duitnya enggak mak? Ya kagak ada. Orang ATM-nya dipegang. Si WC mah nggak bakalan viral, nyalinya masih terlalu kecil. Kan dia maunya viral, mau barbar. Dia suka kalau ngomong ribut sama orang kan, ayo kita ribut. Perang di medsos. Perang, gue mau tahu suara gue yang direkam di mana. Nggak ada takutnya gue ngerekam suara gue yang direkam. Lu yang ngomong, si Ginso jadi cepu. Kok suara gue pula yang direkam. Kalau bangsanya si Yuka teman gue aja ya, atau si Yuka nggak pernah ngerostingin si siapa? Si Gisel atau si Tasya, pasti gue nyuruh orang untuk kesono untuk ngeliat. Dia kan bukan teman gue. Kenal iya, kenal otomatis kenal. Pernah ketemu pernah, bukan berarti dia teman gue kan. Kalau dia teman gue aja mah pastilah cari info, minta fotonya. Sesokan ngajakin perang medsos. Ujung-ujungnya posting story kata-kata mutiara. Mending kata-kata mutiara di blog gue langsung. Kuis apa sayang? Ntar dah, si Gisa mau bikin kuis tuh tentang si Solena. Karena si Gisa lagi disenggol lagi tuh sama si Solena. Mau pengalian isu tetaplah. Selama lu, nih si Miss Daniel, anggota geng BPJS. Selama lu gak ngasih duit, atau gak ngebantu, kena lu. Dulu dia live ribuan yang nonton. Lu masuk ketak-ketik sampai tunggu nama lu disebut, baru lu cabut dari turun. Lama banget dia nungguin.
Mayadis ditepak-tepok, nggak tahu deh kalau sekarang ditepak-tepok atau enggak. Pastilah ditanya, kenapa sih mak? Mana gue tahu, lu tanya aja orangnya. Kalau gue orangnya kalau gue nggak kenal, gue nggak ngambil personal. Ngapain gue ngambil personal? Toh istilahnya kenal cuman di dunia maya, belum pernah ketemu, live sekali 2 kali. Suka nggak suka bukan urusan gue, dan bukan urusan, kalau dia nggak suka sama gue ya berarti kan dia lah urusannya dia. Kalau gue ditanya gue suka atau enggak sama dia, gue belum kenal, gimana? Dan gue nggak bisa memaksain seseorang untuk suka sama gue, karena gue ini bukan yang es krim yang selalu manis di depan orang, enggak. Kenal juga gue enggak ada hubungan. Kata-kata Mutiara itu cuma cari pembelaan so ibu peri biar kelihatan nggak salah. Ember, kebayang dia bertetong tapi nanti kalau sana udah ke pengadilan, dia kan cuma jeda 2 hari sama si NM aja pengadilan tanggal 4 atau tanggal 5 ya Mei. Dia mau kayak 2 hari jeda deh, kalau 6 atau 7. Tapi Mak Vera pernah dikatanya, orang ngatain gue mah gak jadi masalah, terus gue sakit hati. Kagak. Lu mau ngatain gue lonte, lu mau ngatain gue beruk, mau ngatain gue gembel, I don't give a fuck, I don't give a shit. Do I know you? No. Do you like you? Do I like you? I'm not sure. Gak jadi masalah. Orang kalau dikatain itu gak perlu juga kita sakit hati. Yang sakit hati itu kalau udah nyenggol rumah tangga gue. Nih kayak si Mel nih, ya, dia nge-SMS suami gue sama si Rianda. Tuh, itu yang gue sakit hati. Karena SMS di DM ke laki gue itu yang gak benar semuanya. Terus sampai video gue, live streaming gue, yang gue waktu pas gue tipsi itu di pesawat, gelendotan sama laki, gini, dikirim ke laki gue. Lu pikir rumah tangga gue bakal berantakan? Cuy, kagak coy, lu tuh yang berantakan. 3 kali nikah, nggak kaya kan lo? Nggak kaya. Pertama suami Indonesia lu gagal, dinikahin lo sama bule tua hippie. Lu tau kan orang-orang hippie yang hidupnya di government, benefit. Nah yang 3 nih, suami lu yang sekarang yang ketiga, nggak ada juga kerjaan, pengangguran, kelas berat. Terus gue lu nge-SMS ke laki gue, terus gue diem aja. Enggak coy. Terus sekarang mikirin gimana caranya ngedapetin tuh duit. Mikir ke situ, gimana ya caranya ya supaya gue bisa ngasih orang untuk ngeliat si Yuka keadaannya baik-baik aja. Biar gimana juga kan nama lu udah diangkat sama si Yuka, ya kan? Kalau seandainya lu ngarepin si WC yang bakal naik lu salah orang. WC itu nggak tenar ternyata, banyak musuhnya. Iya, lu mau ada musuhnya? Dia banyak musuhnya. Iya tuh, di Paris nggak ada temennya. Yang aku temannya yang dibilang-bilang si A, si B, si C, agak. Mana dia mau bergaul sama dia untuk kayak temenan kayak waktu pas di game botol. Ada yang terima dia. Iya, makasih topinya si Zoe gue pakai. Masuk ah. Jang. Agama unsurnya di mana? Gue tanya. Gue barusan juga baca-baca tuh penista agama kalau tempat beribadah. Lah dia kan enggak. Pengen deh guling-guling di salju kalau seandainya si Sajega di penjara karena penista agama. Ada gila-gilanya tuh. Pengen banget sih siapa sih dokter tipu-tipu di Tengkong. Kalau nggak gitu nggak bisa makan dia, say. Hidupnya dari belas kasihan dia aku anak-anakannya. Kalau gitu nih, pickpocket dia paling anti loh kalau sana kita ngomongin pickpocket. Serasa kita ngomong dia, padahal kan enggak, ya kan? Gue bisa aja sih ngebahas
Lu kalau seandainya nggak ngerasa, kenapa lu marah dibilang pipokat? Kan lu nggak ngerasa, nggak melakukan, kenapa harus ngamuk? Kalau dia mengaku anak-anaknya tuh kalau seandainya ngasih apa, nah dia kan ngomong ginsul anak gue, ujung-ujungnya dibilang apa, cepu. Tegur malah katanya, kalau begitu emang si Pera ada kok suara rekamannya dia ngomong gue cepu. Keluarin. Pengen deh gue ngedenger suara gue. Keluarin suara gue yang bilang si anjing, si cepunya si anjing. Mana? Gue tunggu. Lu keluarin itu. Berarti udah bener kan ngajak perang banget kan? Gue kalau perang itu nggak pernah yang namanya ibarat main air di laut, cuma setengah badan kagak. Gue basah sekalian, nyemplung basah sekalian, nggak setengah. Lu jangan kasih gue api. Lu pernah ngasih gue api, memang mau ngapain? Mau kebakar? Enggak, gue nggak kebakar. Siapa yang cepuin Yuka, mak? Itu yang cepuin Yuka itu sindikat, kalian tahu? Gue cuma kasih tau aja sindikat. Enggak satu, enggak dua. Banyak orang yang apa sih? Bukan tergelombong ya, apa? Berkelompok. Bukan satu orang, enggak. Pada mikir kan lo? Afi. Seringnya WC katanya game botol harus berterima kasih, WC baikan lagi. Hah? Si Yuka baikan lagi? Salah. Kenapa si WC baikan lagi sama si Yuka? Dia gak enak hati tuh sama si Misku Daniel. Jangan salah ya, Jamo bawa nama game botol. Dia pernah ngomong di game botol. Oh iya, biar dia nggak ngoceh-ngoceh mak lu. Terus diginiin sama si Gisel. Gue gak takut. Malah gue yang bilang, ya lu ngapain juga lu live sama si Yuka? Kan dia udah ngerosting kita. Good morning California. Ya kan? Terus malah katanya si Wulan, udah kita itu sama si Yuka itu tarik ulur. Tuh. Ini sebenarnya gue malas tuh ngabuk namanya WC. Karena dikasih tahu temennya, jangan disebut namanya, dia itu memang demen disebut. Emang demen. Cuman kalau seandainya ujung-ujungnya nanti makin panas, dia kena sebenarnya. Satu pemalsuan. Kena dia. Kalau seandainya panas-panasan. Sama Eropa nih. Enak mainnya. Jadi nggak ada yang namanya sama Yuko. Emang di roasting apa? Ayo, gue di roasting apa sama si Yuka? Enggak kan? Gue cuma dibilang mana? Nih, yang namanya Pera, katanya lu orang Priuk. So what? Gue orang Priuk terus kenapa? Cuma digituin doang. Mana lu bacot lu? Gue ngeladenin si Yuka. Namanya gue lihat ya lah, anak kemarin sore, banci baru meletak. Jauh banget beda, puluhan tahun beda umur sama gue. Terus gue harus ladenin? Enggak. Tapi di situ yang gue keselnya itu kontolnya si Gisal tuh yang keluar. Di situ gue ngamuk. Kontolnya Gisal, pelernya siapa? Si Tasya. Dia mah lagi enak-enakan. Baikan sama Yuka, dekat sama si Misku Daniel. Lumayan kan? Kesana kesini dibayarin. Geli gue, jijik gue. Nggak ada ya, jadi nggak ada yang kalau dibilang di storynya bobo nama geng botol biar nggak di roasting. Gue kenal dia juga enggak, dia kenal gue enggak. Ngapain ngerosting? Ngerosting apa sih? Kalau nggak jauh-jauh dari lontek, nggak jauh-jauh dari gembel. Lalu datang ke Prancis, lu lewat siapa? Ngelontong juga kan lo. Kalau lu bilang lonte, teriak lonte.
Nggak bisa. Makanya di geng botol itu nggak ada yang terima si Yuke. Dimaafin iya, cuma dengan kejadiannya si Gisel kagak deh yang mau maafin si Yuke. Makanya nggak ada yang mau live sama dia. Nih gara-gara si WC aja lagi live. Gue pakai akun gue bukan yang ini, akun gue yang satunya lagi. Tiba-tiba Yuke masuk. Naikin mah. Yuke naik langsung. Mau maaf ya Maper. Wak Dina, kalau aku ada kata-kata salah. Gitu doang. Terus gue bilang, yaudah Yuke, gue udah maafin. Ada dia minta sama si Gisel? Enggak. Ada si Wulan nyuruh Gisel atau Yuke, lu telepon dong si Gisel pribadi. Minta maaf. Kagak ada kan sampai geng botol ribut. Setiap gue live, lu pada nanya, si Yuke gimana sama Kak Gisel? Gue bilang, ya kalau seandainya si Yuke ada di sini nih, gue bakal naikin si Yuke biar ngomong langsung sama si Gisel. Ada si Wulan bilang begitu? Kagak ada. Kagak lah. Karena si Wulan tuh nggak mau. Ini si Yuke nggak ada tuh dia bersayap lebar. Cuannya itu larinya ke dia. Tahu deh kalau dia masih ada cuannya. Yang di mana? Yang di Kanada. Yang dibangga-banggakan anaknya dia. Gue pengen gue tonton doang. Iya, orang sekarang gini. Kalau yang gue lihat dia ini berdua ya, si Yuke sama si WC. Oh, enak banget yang ngomongnya WC. Sama si WC ini ibaratnya kayak si Kudanil ini center kelasnya. Saling mencerkam. Tapi si Kudanil ini jahat, gue bilang. Kenapa jahat? Kenapa waktu pas si Yuke mau minta ke Dubai, jangan ke Dubai dulu. Waktu pas si Yuke minta tolongin cekinin hotel dong, cariin hotel buat gue di Thailand, nggak dikasih sama si Kudanil. Karena si Kudanil ngomong sama si WC nih, sama si Wulan. Gimana nih Mak, si Yuke minta hotel. Karena aku udah sering ngasih dia duit, kayaknya udah nggak usah dikasih. Tuh lo jelek banget lo kelakuan lo. Coba kalau sana si Kudanil tuh ngasih hotel, nggak mungkin sih di penjara. Ya kok offside sih yang di roasting, emang ngeri-ngeri orangnya segala. Ya namanya banci halu gimana sih Cang? Nih ya. Banci itu gue nggak ngomong banci lah, gak enak juga karena teman-teman gue banci juga. Gue ngomongnya personal aja ya si Yuke. Nih kalau Yuke itu personalnya, kalau seandainya di mana dia itu gila ditonton, gila dipuji, ya yang gue tahu ya, karena dia baru meletak, ngerti gak? Nah kalau Bence, kalau dia yang tadinya jadi hemong, terus pengen jadi pewong, dia pasang tetong, ya kan? Dia pengen banget tuh dipuji-puji. Ya semuanya juga begitu. Yang dari laki transisi mau ke perempuan, apa sih yang dia minta? Kekayaan enggak, harta enggak. Yang dia minta cuma satu, pujian. Itu kalau trans, sisi, gender, yang dia minta apa sih? Kalau bukan pujian. Nah dia udah pasang tete. Satu ke Krakatau, satu ke Gunung Bromo. Di situ udah salah, dapat bulian juga, ya kan? Tetongnya. Tapi orang udah salah begitu, kalian tetap tonton, nggak ada rasa kasihan sama dia. Kalau gue sih nggak ada yang namanya kasihan sama dia. Lu lah yang lu buat lu tanggung. Cuman prihatin iya. Tapi teman-temannya nih si WC, siapa lagi sih yang dia suka live tuh? Ya lu pada tau lah yang nonton. Kalau gue kan ngeliat doang dia live. Gue udah denger dia ngomongin si jenderal sana, jenderal sini, istri. Gue nggak lupa loh. Itu diomongin loh sama si cebok bilang ini. Oh iya, gue juga kenal tuh sama si istri jenderal ini. Malah dibantu. Terus seakan-akan lo mau keluarin chattingan. Gue udah ngomongin dia baik-baik aja, nggak usah begini, nggak usah begitu. Orang lo juga kok. Sampai nih si Anggi ada di sini nih. Si Anggi bilang, Maper, si WC itu provokator.
Gue bilang enggak lah, nggak boleh begitu Anggi. Anggi, lu harus ingat kebaikannya si WC. Gue sampai ngomong begitu. Lu ingat kebaikannya si WC waktu pas lu juga lagi nggak punya apa-apa. Lu dibantukan sama si WC kan. Dia bilang iya ma aku nggak bakal lupa untuk kebaikannya. Cuman dia yang provokator. Kejadian pas gue ngeliat anjing bener. Emang sifatnya begitu. Terus ditambah lagi teman-teman yang lamanya dia ngasih tahu kelakuannya dia. Makanya rezekinya nggak ada kan. Maria Dajjal. Nggak semua waria. Dia doang. Nah si Yuka lagi pas gue nggak ada, gue nggak pernah ngedengar. Yuka udahlah Yuka stop, nggak usah ngomong-ngomong begitu. Gue nggak pernah dengar dan gue cari-cari di YouTube, gue tonton di YouTube nggak ada yang ngomong Yuka stop Yuka, jangan ngomong begitu, kagak ada. Gue nggak dengar dari si WC-nya pun nggak ngomong, kagak ada yang gue dengar. Tuh bang provokator bener. Kalau Buncor tuh, Buncor mah baik. Dia kan dicintai seluruh dunia. Se-Indonesia. Karena dia tuh benar-benar ada talentanya. Dan dia gak menyadari kalau si Buncor. Ngomong sama gue aja kemarin memang masuk di akal apa yang dia omongin. Dia lucu beneran lucu. Lantam beneran lantam. Tapi terarah. Nggak seperti yang di WC. Lucu enggak. Kalau Yuka istilahnya biar banci meletak. Lucunya ada loh. Mak Entin yang dibilang kayak gardem kayak lucunya ada. Banci enggak lucu dia. Yang melambai-melambai. Ya, Kak Foxy. Lucunya ada. Atasya ada. Kamila kadang kalau di WA ada. Kalau ini mak kagak. Harus pulas kalau ada yang kritik langsung tantrum sih mak Fer. Bukan maksudnya yang gue kenal di Instagram ini kan gue mainnya kan sama siapa? Sama si WC. Kan pasti kita kenal dong. Atau si A, si B, si C. Nggak ada gitu kalau seandainya lagi pas kita live gitu ya. Nggak ada. Orang gue live aja kadang gue ditanyakan, mak Fer gimana itu si Yuka kabarnya? Ngerosting si A, terus gue bilang apa? Dia mau ngerostingin si Prabowo, Presiden Prabowo. Dia gak bakal bisa masuk bui karena dia WNA. Gue cuma ngomong begitu doang. Gue gak nyuruh dia stop karena gue juga udah istilahnya, I'm done with you. Gue udah selesai sama Yuka gitu kan. Karena lu udah melangkahnya tuh udah mainannya nih, lu udah terlalu jauh di Instagram sampai jenis kelamin temen gue udah lu fotoin begitu. Even Gisel bukan not real my friend ya, ataupun Tasya, cuman ya gue ngerasain lah punya perasaan. Coba kalau seandainya Puki gue disebarin begitu, untung mereka trans loh, bukannya ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga, keluarga rumah tangga ya, apa sih kalau bapak itu jadi keluarga rumah tangga apa sih? Kepala rumah tangga, ya kan, yang dikeluarin ini ya, biar transgender juga itu kan pas masa lalu mereka ngapain dikeluarin. Nah dari situlah gue mah punya otak, gue punya hati. Udah langsung gue stop. Nggak bakal dia masih ngeblok gue nggak bakal teleponan sama dia di Instagram. Gue nggak bakal mau live sama dia di Instagram. Mana ada. Dulu iya getol gue. Karena gue memang orangnya itu dibilang kepo, iya gue orangnya. Ini bukan kepo karena kepengen tahu ngorek-ngorek, enggak. Cuman lu tahu gitu loh. Seperti kayak yang viral-viral itu kan si Fitri. Sampai gue tanya-tanya, kok lu bisa tahu begini? Lu ribet sama si NM, gimana ceritanya gitu kan? Dan gue akui di situ waktu pas dia ditegur sama si DP. Terus gue bilang kan di live gue, harusnya Yuka lagi pas ditanya sama Mami DP, harusnya fokus aja si Yuka pernah diteror sama Fitri. Itu nggak kurang nggak lebih gue ngomong begitu.
Harusnya Yuka ngomong begitu, jangan ya udah kalau seandainya Fitri mau baikan sama maminya, aku akan stop. Ngapain lu urusan anak sama ibu lu ngikut-ngikutin? Kan lu yang si Yuka ini kan cerita sama gue ini kan. Iya Mak Fer, dia itu pernah nyamperin ke rumah keluarga aku yang di Bandung. Tahu benar atau enggak ya? Karena itu masih ada lo di YouTube. Terus dia itu yang pernah teror aku juga. Kan aku ributnya sama si Niki. Tapi si FS yang ngebela. Ya wajar lah dia ngamuk. Makanya gue bilang wajar lah kalau si Yuka ngamuk sama Fitri. Tapi waktu pas ada peluang dari si DP dia untuk menceritakan dianya yang diituin sama si Fitri, dia enggak cerita itu. Nggak tahu itu benar atau enggak ya, gue nggak tahu ya. Di saat itu yang tahu gue pikirnya itu. Jadi nggak jadi masalah. Ujung-ujungnya kelewatan. Si Ola Ramlan juga dijelekin. Berapa bulan kemudian diketemuin di Jakarta. Gue kaget loh ngeliat, nah ini kan Ola Ramlan, perasaan kan yang pernah diomongin ya sama si Yuka. Siapa lagi sih, pokoknya nama-nama yang gue inget sih Ola Ramlan, Melia, siapa sih tuh namanya tuh, dia juga diomongin. Pokoknya dia bilang siapa yang deket sama si Fitri bakal gue hantem. Hebat, mabes kan lu jatuhnya, mabes lu. Waria itu troublemaker, diambil dia. Iya Nata di Pura ya, yang diomongin sama dia kan, banyak yang diomongin. Dari situ aja gue bilang, ih gila nih orang, malas nggak suka, malah didudukin. Pada gibah tingkat dewa ya, jadi kena batunya ember, malah didudukin sama si WC. Ini yang gue lihat. Gue nggak tahu dia sama yang lain-lainnya didudukin cong. Lagi dia live di Geng Botol, nggak ada yang live, dia live sendiri. Nah ini si Yuka bingung kan, gue mau live sama siapa nih, nggak ada temen. Dia ngeliat lagi si Bulan live, dia naik ngobrol lagi. Ih gila. Dari situ gue udah nggak ada rasa. Gue bilang ih bener. Dari situ nggak ada rasa istilahnya. Ini bakal lama nih gue bertemanan, nggak ada. Dan kita semua di Geng Botol juga mengakui kayaknya nggak bakal lama nih. Bener nggak lama. Hello. Anggi lu Stella tuh sama apa sahabat gue tuh namanya Indoraya, dia tinggal di California. Api kenalin tuh si Anggi, adik-adian Eke, adik-adian. Coba kalau sekarang begini lu namanya di, iya, ih bener artis pun dibilang. Terus ada yang nyetopin dia, kagak ada. Terus si WC bilang, Geng Botol, gue baikan sama Yuka biar dia nggak ngerosin Geng Botol. WC, cuman kontol lu aja yang nggak keluar. Kalaupun ada, pasti lu keluar juga tuh, lu punya kontol. Nggak boleh lu ngomong kayak begitu. Nggak ada lu punya hati sama si Gisel. Nggak ada lu perasaan sama si Gisel. Lu live ala-ala lu kayaknya nggak berdosa. Emang hati lu busuk. Kalau gue mikir gitu ya, tengah malam gitu kan dibaca nih di grup gini ya. Gue liatin ya Allah, terus dijawabnya apa? Ya kalau gue mah cuman tarik ulur aja, manis-manis jambu. Itu bukan manis-manis jambu, namanya ngejilat loh. Tapi yang lu jilat itu salah orang. Karena yang lu jilat ini sekarang, dia bukannya istilahnya kayak 7 turunan. Enggak. Lu salah jilat lo. Lu salah orang. Lu ngejilat orang yang mana punya penghasilannya itu nggak tetap. Udah lama gak ngikutin Geng Botol. Ulan cebok. Tapi kalau Geng Botol bilangnya WC Wulan Caniago. Tapi sama musuhnya dibilangnya Wulan Cebok. Masih bagus tuh Geng Botol manggilnya WC Wulan Caniago. Kak Vera cus liat story Kak Fitri. Yang mana lagi sayang? Jadi tuh kalau satu teman punya musuh, yang lainnya harus musuhin. Ember.
Ada gitu kita masalah sama si Kodok kagak. Ada gue masalah sama Sania Badot kagak. Ada gue masalah sama Dika Marvel kagak ada. Ada gue masalah sama Ayu kagak ada. Ada gue masalah sama Titin yang dibilangnya apa kemarin bodol ya, godol. Gak ada. Cuma karena dia aja. Kan gue udah keluarin semuanya tuh di story gue. Bukannya dulu kalian deket banget, Mak. Hi my boy. Are you thirsty? Do you know what? Oranges. Oke. Kayaknya lap gue udah gak lama ya, anak gue udah pulang. Hi Beb. Cobalah storynya Kak Fitri Kak, ada yang heboh. Apa yang heboh? Tunggu nanti kalian dapat upgrade. Upgrade. Dapat data. Here Roberto. Hi baby B. Silau. Olivia lu suka sebar-sebar hoax bikin orang nggak konsen. Masa si Oli? Emang dia ngomong apa? Itu pasti kalau seandainya yang bikin yang ngatak-ngatik, yang bikin gua nggak konsen, lah itulah geng-geng dajal. Karena kalau seandainya ada apapun yang ini kan kita tahu orang dalam. Ternyata gue ditonton loh. Karena dia punya akun bodong, dia nonton loh, jangan salah loh Cong. Gue jadi kadang, kok ditonton beneran? Iya, pas gue liat iya bener dia nonton loh, akun bodong. Bagus lah kalau dia ditonton, orang gue ngomong apa adanya, sampai gue aja ngatain dia ular. Masih ditahan. Lagi tunggu keajaiban. Silau banget. Tunggu keajaiban dari temannya lah. Yang live bareng. Kayaknya emaknya, kalau emaknya kesana sih belum dapat ya kabar ya, kalau emaknya datang ke sana atau enggak belum dapat. Cuman yang dapat kabar pengacara dia nggak bisa bayar pengacara. Kemungkinan bebas atau ditahan saja juga. Kayaknya kalau yang gue teliti ya, yang gue lihat sih kayaknya bebas deh. Karena kemarin itu kan bilangnya waktu pas gue bilang dia bakal ditahan tapi minimum masih 50-50. Karena abis dia ngomong begitu, dia bilang kayaknya sih bakal ditahan karena dikriminalisasi. Besoknya ternyata kan dia kesono kan. Dia kesono, terus dia ngikutin pengadilannya juga. Dan situ akan ada tambah saksi. Nah waktu pas tambah saksi, gue denger kesaksiannya kayaknya bakal keluar deh. Kalau dia keluar, seneng gue. Gue biar gak diaku juga, gak jadi masalah gue sama sisa Jega. Cuman gue seneng gaya berantamnya top. Si kambing sama ya mungkin kayaknya enggak. Sekarang gini Cong, dia itu kan ya si kambing itu kan pengusaha. Kalau pengusaha itu nunduknya sama siapa? Ayo, yang berkuasa siapa? Aparat kan. Pengusaha tunduk sama aparat, ya kan? Nah, yang disenggol ini siapa? Sama si Yuka, aparat kan? Siapa yang mau ikut-ikutan? Udah bagus kuku-kukunya tuh nggak ditarik-tarik atau dipakai di setrum listrik loh. Udah bagus. Lu bayangin aja kalau dia WNA, ya kan? Terus udah WNA, lekong pula. Sekalipun dia hatinya hati pewong, tapi dia lekong. Ya ditepas tepi sedikit. Dan yang terakhir dibilang katanya kan, ini saya sudah serahkan ke kepolisian Indonesia. Terus ada si kambing,
bakal mau ngebantu. Ya nggak ada lah. PJ aja nggak mau, padahal si PJ ada nama di Indo bapaknya atau sekalipun keluarganya PJ yang udah nggak bertugas, seenggaknya kan kenal-kenalan, nggak ada mau bantu. Atensi coy, siapa yang mau bantu? Orang yang mau ngebesuk dia juga mikir 2 kali, nih lu siapa nih? Ini siapa kamu ngebesuk? Sananya, oh saya Vera Ambon. Dicari tuh Vera Ambon. Kalau seandainya ada chattingan gue sama si Yuko tentang Vera Ambon, kena juga gue dijadiin saksi. Ujung-ujungnya habis jadi saksi tersangka. Sama tuh kasih WC. Coba pulang ke Indo. Siapa orangnya? Entar seandainya si A, si B. Oh siapa nama kamu? Iya. Dicari cocok-cocok. Oh iya nih, dilihat dari handphonenya dia kan. Oh ini nih dia juga nih. Orang siapapun orangnya, katanya si yang bersangkutan, bakal dibablas semuanya. Siapapun orangnya yang ikut bersangkutan, yang pertama jadi saksi, bukan saksi lagi ntar. Habis dari saksi naik pangkat, tersangka. Mana dia yang mau? Aku berani taruhan mah Isa Jega pasti divonis bebas. Ya Vira, ya puji Tuhan lah kalau seandainya dia bebas. Orang dia juga nggak salah kan, dia bilang kan ala-ala dongeng mami online. Gitu juga dengan gue, dongeng Mapera kalau masalah selingkuh. Emang gue nggak boleh punya dongeng? Puas lo. Bukti nggak ada gue selingkuh, lu kirim lagi video sama laki gue. Fucking bitch. Pada minggir balik badan balik kanan. Nggak sakit dong ya, hati ke di dalam tuh. Mak, lu nggak dengar teleponnya? Ntar teleponnya gue keluarin lagi ya. Nih, kalian mau dengar gak sih? Kan udah banyak ya. Suaranya si Yuke terakhir apa? Kalau udah pada begini aja, pada cari aman. Tuh. Itu bahasanya, itu bahasa meles. Gue ngedengerin aja gue meles. Apa sih? Gue bilang, fuck. Gue ngedengernya tuh waktu pas gue udah tahu ya kan paketan udah nyampe, itu udah dikasih tahu, makanya gue udah tahu ini nih yang cepu-cepunya nih, ini cepunya bukan satu orang cong, ini apa sih tadi gue bilang sindikat, jadi berkelompok si A, si B, si C. Jadi waktu pas dia bilang udah paketan udah nyampe ada di Denpasar, waktu pas di Denpasar mau ke Jakarta paketan telah tiba Jakarta. Di situ waktu pas ke Tengkong lagi pas teleponan, gue yang ngedengernya ya, sekalipun dia salah sama si Gisel sama si Tasya, gue yang nyerih loh, karena gue mikir ya Allah, ini anak-anak kemarin sore, ini anak baru metak jadi banci, belum ngerasain punya tetek yang normal, belum ngerasain yang hormon-hormon yang cantik, belum ngerasain rambut panjang yang bisa diblok, belum ngerasain yang suka dandan yang benar, belum. Masih istilahnya baru ibarat kembang itu baru belum mekar, masih kucuk. Udah dijahatin gitu. Ya kembali lagi, waktu pas dia telepon dia bilang kalau udah begini aja baru pada nyari aman. Itu udah pasrah dia di situ. Gue yang ngedengernya kasihan juga, gue kasihan ya di situ ya. Gue mikir gini waktu pas gue ngedengar, gue dapat ini bukan dari geng botol ya, gue bilang. Ini gue garis kerasin lagi nih. Gue dapat rekamannya bukan dari geng botol. Nggak ada geng botol ikut-ikutan, nggak ada. Jadi jangan dibilang juga ngasih sini, nggak ada. Itu waktu pas dibilang gue udah begini aja baru pada cari aman. Mana teman-temannya? Si WC. Awalnya tuh yang nulis di geng botol malah si WC. Si WC langsung bilang gini, berita buruk. Gue baca, gue udah tahu kan, kok berita buruk.
Lu ngomong masalah komunitas. Lu komunitas lu di geng botol tuh lebih banyak dibanding sama geng anjing, geng BPJS. Terus Yuka masuk penjerong, lu kan tahu kenapa. Dan lu juga ngikut, mengiyakan ngomongin masalah si Jenderal A, Jenderal B, si bininya, terus Ani apa, udah banyak banget. Dia ngikutin itu. Terus lu bilang berita buruk, itu berita bagus karena karma. Itu karma instannya si Gisel sama si Tasya. Toh, gue kasih tahu. Lu bilang berita buruk. Lagi pas lu, nah udah berita buruk tuh mau ngapain? What you gonna do now? Do you help her? No. Donation? Open donation? No. You go back to Jakarta to visit her? No. Terus apa? Lu ngoceh-ngoceh. Di up lagi apa? DM-an. Coba lu DM-an yang di Instagram, coba lu up. Jangan lu ribut sama si Yuka. Pada nyari aman, ya pada nyari aman lah. Pada takut. Maaf jadi salfok, Mas stay di mana sih? Yang sekarang di Norway. Kalau UK, ya anytime. Kalau di Inggris gue anytime gue ke sono. Kan anak gue ada 2 di sono. Kerja di sono. Bikin kata mutiara, Mak. Kata-kata mutiara apa? Jangan terlalu dekat sama teman. Biar gimana juga, dasarnya teman itu orang lain. Tetap orang lain. Maksudnya gue, itu kata-kata gue. Jangan juga lu terlalu terbuka. Nih, kasih siapa si WC. Apa yang udah gue bilang jangan diomongin. Keluar juga dari mulutnya dia. Sekarang gue pengen tahu suara gue mana sih rekaman. Kalau rekaman gue keluar dan orangnya itu, tanggung jawab lu ya. Karena apa yang keluar dari mulut gue itu dia. Lu yang ngomong si Ginsul kok jadi gue juga yang kena. Nggak mau lempar batu sembunyi tangan, nggak bisa sama gue. Nggak ada yang kayak gitu. Lu kan ini si WC senang. Tapi Tuhan itu adil. Dimana waktu pas si Yuko udah dimasukin penjerong, ya kan? Kan si Yuko udah di penjerong, ya kan? Terus keadaan ekonomi di Indonesia lagi begini nih, ya kan? Nah, si Misku Daniel nggak naik tracknya, duitnya lagi begini nih, lagi turun. Disitulah Tuhan kasih cobaan buat lu pada bertiga nih. Kalau Yuka udah dapat, ya kan? Apa yang dia perbuat, dia bayar di Mabes. Nih si WC nih sama nih Kudanil nge-SMS laki gue. Ekonomi lu begini kan sekarang kan? Itu udah dibalas sama Tuhan. Nah si WC samanya disangka Yuka masuk, terus lu nggak bisa menguasai si Kudanil duitnya? Kagak. Sampai si Yuka mau diajak ke Dubai, si Kudanil nih, si Kudanil anjing satu nih. Gimana Uma? Si Yuka aku mau bawa ke Dubai sama Uma. Cuman maminya mau ikut. Aku kan nggak bisa bayarin dua-duanya. Nih si cebok bilangnya apa? Ya sudahlah, sekarang gimana baiknya lu nggak usah dibawa aja. Gimana? Tuh. Yang ngajak dia ke Dubai lah. Pakai cara nanya lagi. Tuh. Akhirnya si Yuka nggak jadi ke Dubai. Gara-gara si WC. Orang dia mau ngajak maminya. Ya kalau seandainya pun si Kudanil bilang. Nih si Kudanil bilang. Ya udah Yuka, gue mau deh bayar lu. Tapi mama lu bayar sendiri. Nggak mungkin lah si Yuka bilang enggak. Pasti iya. Kan dia juga punya pacar. Ya kan? Tapi nggak bisa juga sih, karena satu kamar aja 4 orang, Cong. Kemarin diketawain kan lo di Hotel Atlantis, satu kamar 4 orang. Sebenarnya tuh nggak boleh.
sebenarnya nggak boleh dicucukupin nama lu tuh. Makanya gue bilang geng-geng lu tuh geng BPJS tau gak, budget pas-pasan, jiwanya sosialita. Kayak gue dong, ada nggak ada. Bukannya gue sok kaya, tapi puji Tuhan kalau seandainya gue mau ketemuan sama orang selalu gue bisa. Juga aturannya ikut ke Dubai. Iya, nih gara-gara si Melnya nggak bisa ngasih, nggak berani dia, nggak bisa nggak sanggup untuk ngebayarin si Yuka sama mamanya. Bukan Itali. Waktu pas ke Itali itu beda lagi. Waktu pas ke Itali emang dianya nggak bisa. Nah waktu pas ke Dubai, gue tanya dari siapa? Dari si Wese. Gue nggak tahu siapa kalau bukan si Wese. Nah sekarang omongan gue ini antara si Wese aja sama si Kudanil. Bener gak lo ngomong begitu? Kok gue bisa tahu? Ya gue bisa tahu dari si Wese. Ya kan? Nah terus kalau sana si Wese bikin up story, berarti yang harusnya si Kudanil malahnya sama Wese. Kan gue taunya dari Wese. Dan itu ngomongnya di geng botol. Teleponan di geng botol. Terus yang satu lagi, masalah hotel juga. Gue tau dari mana. Makanya kalau belum kaya, jangan sosokan gertak gue. Kalau lu belum kaya, jangan sosokan gertak gue. Gue gue tahu alamat rumah lu tahu alamat rumah gue juga dari si Wulan. Terus lu mau ngebuka gaji laki gue, lu bilang, ay lu serius? Lu tulis tuh di story geng BPJS, lu serius? Lu mau gue sepil gaji suami lo? Lu denger kan suami gue bilang apa? Kemarin, sepil. Sampai sekarang gak ada, lu malah ngilang. BPJS lu. Kalau kata orang-orang isbul yang dulu, ya, ternyata lu emang bener-bener OKB. Lu OKB. Gue baru nyadar. Dan akhirnya gue realize, oh ya lumayan lah nih ya. Orang yang udah dinaikin derajatnya, ekonominya udah dibantu, lu harusnya bersyukur. Jangan lu SMS suami orang. Jangan juga lu doxing rumah gue, segala macam lu bikin giveaway. Emang lu siapa? Baru punya uang segitu aja lu bangga. Lu punya apa di Indo? Gue tanya. Gak punya apa-apa kan lu? Terus lu ada anak lu sama lu. Nih kalau gue ngomong gini nih si cebok ya bilang, nih si Vera ngarang bebas. Gue gak ngarang bebas, dia ngomong anaknya. Jadi jangan bilang gue yang ngarang bebas. Lu juga tahu Ulan. Gue bilang kan, si Mel telepon gue 2 jam. Gue rekam. Dan di situ ada Ginsul, ada si Kanza. Dengar suara si Mel. Sekarang gue rekam. Ada gue sebar-sebar, nggak ada. Jadi jangan bikin gue emosi. Mau ngeluarin suara gue. Siapa yang bilang cepunya dia? Coba keluarin. Gue pengen dengar suara gue yang merdu ini yang cempreng. Kalau di geng botol. Katakan suara gue cempreng. Keluarin, gue pengen dengar suara gue. Kayak apa sih suara gue kalau gue bilang, oh si anjing ini si cepunya mana? Jangan lu bisanya gertak-gertak orang. Bisanya gertak-gertak orang. Gue gak ngomong begitu ya. Kalau emang bener, gue malah ada rekamannya si Vera lagi ngasih tahu si anjing yang jadi cepunya. Mana? Keluarin. Gue tantang. Jangan petantang-petenteng. Pas gue udah ngomong, ngeblok. Ngajakin perang, ngajakin ngeblok. Cewek sayang. Nah, sekarang pada mikirin aja. Dia selalu ngomong kan, gue selalu bela komunitas gue. Gue bela biar gimana dia salah, biar dia salah apapun. Gue anjing. Ya kan? Lu bilang katanya lu bakal bela. Sekarang lu malah milih pewong-pewong ya. Yang lu pilih tuh geng BPJS semuanya perempuan yang gak punya kontol. Lu pilih dibanding sama geng botol yang mana 4 orang komunitas lu. Lu bela karena apa? Karena fulus, bukannya tulus. Paham di situ? Apalagi ini dari Bang.
katanya mau bela komunitas. Makanya kenapa sih saja nggak bilang mau bilang, oh iya gue komunitas, nggak diakuin juga. Makanya ditanya, siapa Kaulan? Siapa Kaulan? Ditanyakan lu siapa Kaulan? Karena dia udah, lu kan sesama trans, lu ngerti lah. Lu aja yang belum dipotong, lu maunya dibilang apa? Dibilang umat kan? Iya kan? Nah, apalagi yang udah dipotong. Terus lu harus mengakui si Isa Jega itu harus mengakui, iya gue Sarul. Lu gila apa gimana? Gue aja yang perempuan gue ngerti. Gue perempuan asli loh. Gue punya rahim loh. Gue udah ngelarin anak 4. Gue aja ngerti. Kalau seandainya ini manusia, ini orang yang dari yang namanya udah transisi ke perempuan. Berarti kan emang udah pengen jadi perempuan. Kenapa lu angkup-angkup? Oh iya, lu harus ngaku kalau lu Sarul. Gimana? Lah lu? Dia mau udah dipotong. Dipanggil Isa Jega. Lu belum dipotong. Lu dipanggilnya Uma-Uma. Nggak mikir ke situ. Di mana komunitas lu yang katanya lu bakal saling membantu, saling mensupport satu sama lain. Yang satu aja lu udah bener-bener udah dipotong, lu nya nggak mau mengakui. Ya kan apa dibilang, oh kok nggak ngaku sih kalau lu Sarul? Lah lu kenapa nggak ngaku? Lu mau digituin sama anak-anak lu atau sama follower? Takutnya entah kalau hanya ada follower ngomong, lu live, dia naik terus lu bilang, lu mau lu nggak nyuruh si Sarul, si Isa Jega ngaku namanya Sarul. Emang lu mau ngakuin nama lu si Yurisman. Lu mau mengakui nama lu Yurisman? Tahu benar atau enggak tuh namanya? Yurisman bukan sih? Apa Yuisman? Kayaknya Yuri deh. Iya ya, Yurisman kan? Kalau nggak salah ya. Lu mau mengakui? Jangan. Jadi kalau seandainya udah benar-benar 100% perempuan ya udah. Aku udah lama di blok sama. Ya di blok lah, apalagi kalau aneh lu tanya. Lu coba aja lu tanya begitu. Kalau lu nggak di blok. Orang udah dipotong. Namanya udah sah. Terus ngapain lagi lu ngoceh-ngoceh? Ngaku aja kamu kalau Sarul. Ngaku gimana? Kontolnya udah nggak ada coy. Lah kalau lu masih ada. Yuisman. Iyalah beda. Jadi gue yang ngeliatnya tuh gregetan loh, serius loh. Karena gue juga punya temen. Karena gue kalau dibilang gue mama banci juga bisa dibilang juga ya. Cuman kebanyakan sih bukannya banci ya. Gue kebanyakan sih yang melambai-melambai gitu. Kalau seandainya dia udah potong, berarti kan dia udah benar-benar mengakui dirinya dia ini 100% wanita dan gak bakal mau nengok ke belakang, gak bakal mau ngeliat lagi namanya dia yang dulu. Lu harus hargai itu, apalagi sesama. Lah gue aja yang perempuan asli aja gue menghargai lo. Oh iya jangan dipanggil Sarul, namanya Isa Jega. Kalau nggak Mami Online. Lah lu yang kucuk-kucuk, yang mana yang sudah dibilang sama teman-teman lama lu yang di Paris, lu belum dipotong, terus lu ngoceh-ngoceh. Oh iya dia penista agama. Halo, kabar lu gimana? Jangan bilang juga dia penista agama juga. Penista agama oke, unsurnya di mana? Gue tanya. Ayo, kan ada unsurnya di mana? Orang dibilang penista agama, orang udah jadi, kami udah salah, lu juga udah salah. Kalau ngikutin agama, ya kan? Tapi kalau ngikutin hukum, di mana unsurnya dia penista agama? Dia ngejalanin sholat di Mekah buat warga negara Indonesia. Dokumen apa yang berlaku? Gue tanya. Untuk perjalanan luar negeri, KTP? Enggak kan? Kartu keluarga? Enggak kan? Yang dipakai apa? Paspor kan? Nah di paspor itu dia disahkan kan jadi perempuan. Nah terus apa? Salahnya di mana? Dia masuk ke negara itu yang berlaku ya undang-undang yang ada di situ lah, bro. Katanya bergaulnya sama orang-orang KBRI, sama bapak ini, bapak itu, sama gubernur ini, gubernur itu. Otaknya nggak dipakai. Enggak, gue nggak suka. Sabar mak. Enggak, gue tadi baca disekirimin. Kok dia waktu pas ribut itu kan ditanya kan, siapa Kaulan? Sampai si Isa Jega bilang, maaf ya, saya bukan komunitas kalian. Karena dia ngomong begitu karena dia tahu si Ulan masih punya pareknya atau lontongnya kayak atau apanya terongnya, kontol lah. Susah banget gue ngomong kontol. Lah kalau dia kan udah enggak. Lah beda dong. Dari situ aja terus ribut ujung-ujungnya
Lu harus mengakui kalau lu Sarul. Sampai dia bilang, lu harus bersumpah kalau itu bukan bapak lu. Bersumpah di Al-Quran kalau itu bukan bapak lu. Lu gak takut kalau anehnya lu juga ditantang begitu. Lu bersumpah kalau lu udah dipotong. Gak takut lu ditantang sama orang begitu. Gue mah takut. Serius. Serius. Tapi si Sajega kan cuekin lu kan. WC dicuekin kan lu. Karena si Sajega itu udah ada nama. Makanya kalau dia naikin lu dipanggil siapa Kaulan, lu naik langsung follower blop 1000 apa 2000 gue nggak tahu. Lu padahal cuma digituin siapa Kaulan. Sekarang gue tanya balik siapa Kaulan. Oh mantan ibu tirnya geng botol. Udah syukur baru tahu. Iya dia sembayang juga. Makanya lu sama-sama bences nggak usah lah kayak gitu-gitulah. Nggak usah. Jangan mikir lu diri lu perfect. Diri lu tuh juga masih sama-sama dosa. Gue aja ya sebagai perempuan ya. Gue kalau ngelihat siapapun orangnya, gue masih menghargai lu, gue respect lu. Pilihannya dia apa. Masih. Lah ini sesama community. Bukannya harusnya lu kasih ikut-ikutan juga. Nggak maksudnya. Lu ngapain juga orang nanya Sarul. Lu kalau dikorek, kalau seandainya nih ada haternya atau anak kerasnya mami online, lu ditanya begitu, apa lu nggak takut? Gue tanya, takut lu Cong. Maaf Vera, maaf sebelumnya ya, tapi kalau di agama Islam trans itu harus balik ke kodratnya saat berkunjung ke rumah Allah walaupun di KTP paspor itu wanita. Iya nih ya, oke. Kita bahas ya, tunggu. Rista, tuh gue sematkan ya. Ya, gue ngerti itu. Kalau di agama Islam, jangankan dia sholat ya. Lu laki-laki pakai lipstick aja, kodratnya lu udah salah. Laki-laki pakai baju aja atau pakai kutak udah salah. Laki-laki pakai udah salah. Apalagi ke ini. Nih tapi gue garis bawahi. Menurut agama Islam emang salah. Cuman mereka ini, si Isa Jega ini pergi ke Mekah ya. Nah apa gue tanya, dokumen apa yang berlaku kalau masuk luar negeri? Dokumennya apa? Dokumennya paspor kan. Nah di paspor itu apa? Yang perempuan masuk ke kiri, yang laki-laki masuk ke kanan. Kalau dia mengikuti aturan yang di Indonesia, ini logika gue ya, make sense atau enggak ya. Bisa lah lu koreksi dan bisa lu koreksi kasih penjelasan yang lebih masuk akal buat gue untuk gue terima. Ini yang menurut gue. Lu pergi ke di sini ya. Jadi kan lu pergi ke Mekah. Duh, enak banget, terang banget. Mata gue gak bisa baca. Kita ke kamar yuk. Lagi pas lu pergi ke Mekah. Sini ya. Oke, kita ngobrol ya. Jadi waktu pas lu pergi ke Mekah, ya kan? Yang dilihat apa? Paspornya perempuan. Lu berarti harus ngikutin, ini perempuan, ini laki-laki. Ya, tapi kalau sana dia ngikutin peraturan di Indonesia, dia ngikutin sana dibawa ke Indonesia, ya kan? Nah, kalau waktu pas dibawa ke Indonesia, dia harus pakai baju laki-laki. Dia punya tete. Kalau sana ketahuan ada gitu, KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia yang di Arab. Kalau sana udah diketahui ternyata dia perempuan gak punya kontol. Dan dokumennya perempuan. Terus tiba-tiba dia pergi ke daerah laki-laki. Yang ada kena cambuk. Paham dari situ. Jadi apapun kayak gue. Gue kalau seneng gue nih. Gue orang Indonesia. Ya. Gue orang Indonesia. Gue tinggal di sini. Yang dibolehkan itu ngerokok ganja. Contoh nih. Gue ngerokok ganja di sini. Gue orang Indonesia. Gue pulang ke Indonesia. Terus harus diadilin. Karena di Indonesia nggak boleh. Nggak bisa begitu kan. Apa yang kita bertempat di negara itu, kita ngikutinlah peraturan yang di negara yang kita injekin. Itu. Makanya gue bilang, kalau seandainya dibilang penistaan agama, unsurnya di mana? Gue belum dapat loh unsurnya penistaan di agama.
Masuk di akal gak kalau buat kalian? Kalau nggak dimasuk akal, diketik lagi. Jadi apapun yang kalau seandainya kita injak ke negara mana ya kita ngikutin peraturan di situ. Kalau ngikutin peraturan agama Islam, memangnya di Indonesia itu setahu gue memang ada Islam syariat ya. Tapi itu di Aceh. Tapi ini melakukannya itu di luar negeri dan menjalankan ibadah umroh. Yang mana, nih dengerin lagi, undang-undang yang gue baca di daerah sana ya, di negara Arab, yang mana transgender pun diperbolehkan mengikuti umroh. Itu yang gue baca.